Baik, berikutnya saya persilakan kepada para jamaah ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Saya terlebih dahulu ke Ibu Elin. Boleh berdiri, silakan Ibu Elin. Oke, nggak apa-apa, begitu aja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya muliakan, saya mau bertanya bagaimana peran kita untuk menyelamatkan umat muslim agar orang-orang muslim benar-benar merasakan Islam selamat dan menyelamatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nampaknya hampir mirip apa yang disampaikan Habib Nabil tadi. Mungkin bisa ditambahkan saya Ahmad Al-Misri. Fadal, saya Ahmad. Bagaimana akhlak dan tips apa yang kita bisa lakukan sehingga Islam bisa dikenal bahwa agama yang selamat dan menyelamatkan. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Bagaimana kita bisa mempraktikkan Islam? Tak kenal maka tak sayang. Banyak kita umat Islam ini mempraktikkan Islam itu kurang tepat. Dalam arti karena kita tidak mempelajari. Maka perlu berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari ada bab namanya babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Ya, maka Nabi SAW bersabda dari hadis Muawiyah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah tidak akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Maka bagaimana kita mempraktikkan sesuatu sedangkan kita tidak mengenal sesuatu itu apa? Faqid syai' la yu'ti. Maka kalau kita kehilangan sesuatu itu tidak bisa kita memperlihatkan kepada orang lain. Maka kita harus mengenal Islam. Maka itulah berguru, bersanad, duduk di hadapan guru, bukan di medsos, bukan belajar kepada Google, kepada YouTube. Harus duduk di hadapan guru, nanti guru akan menjelaskan seperti apa itu Islam, seperti apa itu iman, seperti apa itu ihsan. Sebagaimana Nabi SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Jibril dan akan menjelaskan isi dan kandungan Al-Quran, hadis Rasulullah, kisah para sahabat dan para salafus salih. Maka kalau kita lihat umat Islam kadang-kadang salah mempraktikannya. Kenapa? Karena dia tidak berguru. Dia cuma baca kitab sendiri, dia praktikkan sendiri tanpa ada gurunya. Kalau kita baca Al-Quran sendiri tanpa bimbingan seorang guru, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai, sedangkan kita makan ikan yang sudah mati. Kalau kita baca sendiri, ngapain kita makan ikan? Sedangkan haram itu. Tapi kalau kita ngaji, guru kita akan menjelaskan. Ada hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunan beliau, ketika sahabat naik ke perahu di laut, kemudian mereka mengatakan, kami bawa air. Kalau kami buat minum, nanti kami nggak bisa wudu. Kalau kami buat wudu, nggak bisa minum, kehausan. Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuh. Air laut itu suci dan mensucikan. Di antara 7 macam air dalam mazhab Syafi'i yang kita gunakan untuk bersuci. Ma'ul bahri, ma'ul nahri, ma'ul aini dan seterusnya. Maka dan bangkainya halal. Jadi itu kalau kita punya bimbingan seorang guru akan menjelaskan secara detail. Seperti sahabat ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzul. Ya. Orang yang beriman kemudian dia tidak melakukan kezaliman. Siapa yang tidak melakukan kezaliman? Karena sahabat memahami ayat itu sendiri, kata mereka, bagaimana kita tidak melakukan kezaliman ya Rasulullah? Sedangkan itu setiap hari kami kadang-kadang melakukan kezaliman. Kata Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud. Kezaliman yang maksud, kalian tidak pernah baca firman Allah surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Yang dimaksud di sini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut kezaliman. Maka perlu kita mempraktikannya, perlu kita duduk di hadapan guru, nanti akan jelaskan secara detail. Jangan katanya atau kita baca kitab sendiri tanpa ada bimbingan seorang guru. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazilan Syekh Ahmad Misri atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Kita masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali.